Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Muskar Melati dan NIM 12320202212. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang pertama, ada 3 aspek penting dalam filsafat ilmu. Saya contohkan sebagai sebuah rumah besar, ada 3 aspek pentingnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu sebagai fondasi. Ontologi itu fondasi rumah yang membahas apa yang sebenarnya ada. Dalam ilmu, kita bertanya apa yang kita pelajari, apa sifat yang sebenarnya dari realitas yang kita teliti, apakah dunia ini objektif atau persepsi kita mempengaruhi apa yang kita lihat. Ontologi membentuk dasar pemahaman kita tentang objek studi. Yang kedua ada epistemologi, yaitu dinding. Bayangkan, yaitu dinding rumah yang membahas bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apakah melalui pengamatan, eksperimen, penalaran, atau kombinasi semuanya. Epistemologi menyelidiki metode dan proses memperoleh pengetahuan ilmiah yang valid dan andal. Dan yang terakhir ada aksiologi, yaitu sebagai atap yang membahas nilai dan manfaat pengetahuan. Untuk apa kita mempelajari semua ini? Lalu apa dampak pengetahuan ini bagi manusia dan dunia? Aksiologi menyelidiki etika dan implikasi sosial dari ilmu pengetahuan. Apakah penemuan ilmiah ini bermanfaat atau malah berbahaya? Yang kedua, ada upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah bersifat sistematis dan mengikuti langkah-langkah tertentu. Secara umum, prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada observasi. Mula-mula peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena yang menarik perhatiannya. Pengamatan ini harus teliti dan sistematis. Yang kedua ada perumusan masalah. Berdasarkan observasi, penelitian merumuskan masalah, penelitian yang spesifik dan terukur. Masalah ini harus dapat diuji secara empiris. Yang ketiga ada hipotesis. Peneliti mengajukan hipotesis atau dugaan sementara sebagai jawaban atau permasalahan yang dirumuskan. Yang keempat ada pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data yang relevan untuk menguji hipotesisnya. Data ini bisa berupa data kualitatif, kuantitatif, atau kualitatif. Yang kelima ada analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk melihat apakah data tersebut mendukung atau menolak hipotesis. Yang keenam ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti menarik kesimpulan dan menyusun laporan penelitian. Kesimpulan ini dapat berupa dukungan terhadap hipotesis, penolakan hipotesis, atau modifikasi hipotesis. Dan yang terakhir ada publikasi. Hasil penelitian kemudian dipublikasikan agar dapat diakses oleh peneliti lain dan masyarakat luas. Hal ini penting untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan lebih lanjut. Nomor 3 ada syarat pengetahuan ilmiah, sarana dan hasanah pengetahuan ilmiah. Yang pertama yaitu syarat pengetahuan ilmiah. Suatu pengetahuan dapat dikatakan ilmiah jika memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama objektif, yaitu tidak dipengaruhi oleh prasangka atau kepentingan pribadi peneliti. Yang kedua sistematis, yaitu terstruktur dan terorganisir dengan baik. Yang ketiga ada empiris, berdasarkan pada pengalaman dan observasi. Yang keempat, terverifikasi, yaitu dapat diuji kebenarannya. Yang kelima, falsifiable, yaitu dapat dibantah atau disanggah. Selanjutnya ada sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah. Yang pertama, metode ilmiah, cara sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kedua ada alat dan teknologi, peralatan yang membantu dalam pengumpulan dan analisis data. Dan yang terakhir ada komunitas ilmiah, jaringan peneliti yang saling bertukar informasi dan ide. Hasanah pengetahuan ilmiah,
Asalnya pengetahuan ilmiah meliputi berbagai bidang ilmu seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan ilmu sosial. Setiap bidang ilmu memiliki metode dan objek kajiannya sendiri. Nomor 4 yaitu pengembangan ilmu, bebas nilai atau terikat nilai. Menurut saya, pengembangan ilmu sebaiknya terikat nilai. Meskipun ilmu berusaha untuk objektif, ilmuwan tetap manusia yang memiliki nilai dan etika. Nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sangat penting dalam pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu yang bebas nilai dapat berpotensi menghasilkan teknologi yang merusak atau merugikan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, nilai-nilai moral dan etika harus menjadi panduan dalam pengembangan ilmu untuk memastikan bahwa ilmu digunakan untuk kebaikan manusia. Nomor 5, perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dari aspek metodologi, pendidikan kuantitatif dan kualitatif memiliki perbedaan mendasar. Yang pertama, pendekatan kuantitatif menggunakan data numerik dan statistik untuk menguji hipotesis. Fokus pada pengukuran dan generalisasi. Contohnya adalah eksperimen dan survei. Kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan adalah memberikan data yang objektif dan terukur, sehingga memungkinkan untuk membuat generalisasi dan prediksi. Sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan data deskriptif, interpretatif untuk memahami fenomena sosial. Fokus pada pemahaman mendalam dan konteks. Contohnya adalah wawancara mendalam dan observasi partisipan. Kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan adalah memberikan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual, sehingga memungkinkan untuk menggali makna dan interpretasi yang lebih dalam. Singkatnya, pendekatan kuantitatif memberikan gambaran yang luas namun kurang mendalam, sementara pendekatan kualitatif memberikan gambaran yang mendalam namun kurang luas. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan dapat digunakan bersamaan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.